Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman lagi dari salah satu akun saya di Shutterstock yang kemarin sempat menghasilkan hingga belasan juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Tapi kalau dolarnya sekitar 900 dolaran, dan itu cuma satu karya aja. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, di bagian kiri bawah image portfolio satu. Jadi akun saya yang ini memang karyanya cuma satu tapi menghasilkan cukup gede teman-teman. Cuma karena ya bisa dilihat sendiri situasi saat ini ya, itu berdampak banget di akun saya yang ini karena karya yang saya jual itu berbentuk rumah teman-teman, atau desain rumah yang ala-ala semi tiga dimensi, tapi itu vektor ya, bukan yang 3D dari 3ds Max atau Maya atau Cinema 4D dan lain sebagainya. Ini desainnya kayak gini teman-teman, saya tunjukin buat ya teman-teman lihat gitulah. Oh, desainnya kayak gini, jadi teman-teman bisa tahu gambarannya karya yang saya buat itu kayak apa. Dan desain kayak gini itu laku teman-teman, di Shutterstock itu laku karena ya itu tadi, marketnya kan orang-orang yang mungkin building atau kalau di sini saya kasih nama home cleaning ya, jadi servis rumah, mungkin pembersihan atau taman-taman dan lain sebagainya. Karena sekarang itu ya teman-teman tahu ya kondisinya gimana di berbagai negara pun kena ya situasi saat inilah. Dan itu menghantam salah satu akun saya khususnya yang ini karena desainnya ya kayak gini tadi, sehingga mungkin usaha-usaha di luar negeri sana yang meliputi real estate atau di sektor perumahan atau pembangunan rumah dan lain sebagainya yang di lingkup itu ya, atau di lingkup tersebut ya pastinya terkena dampak banget di situasi atau kondisi saat ini. Ya tidak di luar negeri, di Indonesia pun kalau jualan rumah ya itu akan kena hantam, ya drop banget lah penjualannya, sehingga ya desain-desain kayak gini terkena dampak juga teman-teman. Jadi ini saya sedang melakukan riset ulang dan sudah selesai sih risetnya, dan rencana lagi mau proses bikin 500 item atau 500 karya untuk 2021 ini. Ya memang barengan sih sama murid privat saya, jadi bikinnya itu di rumah saya, kemudian nanti dioptimasi bareng-bareng sehingga ya diharapkan pendapatannya nggak jauh beda gitulah. Dan kita balik lagi ke sini. Kalau kemarin sudah saya cairkan sekitar 900 dolaran, ini pendapatan terkumpul lagi 37,20 US dollar. Ya, setidaknya dengan karya yang sedikit bisa menghasilkan lah. Karena tidak jarang teman-teman yang masih pemula mungkin atau yang masih belum tahu cara optimasi yang benar, sehingga karya banyak hasilnya itu sedikit, sehingga waktu berkarya itu terasa kayak gimana ya? Ya kita spare waktu yang panjang atau lama tapi hasilnya itu mungkin kurang memadai atau kurang cukup untuk biaya bulanan, ya mungkin buat biaya makan, listrik dan lain sebagainya itu masih kurang. Jadi ya spare waktu yang diluangkan tadi itu terasa kayak gimana ya, ya kerja keras tapi hasilnya sedikit gitu loh maksud saya, jadi kurang maksimal lah intinya. Dan buat teman-teman yang masih pemula untuk masalah riset, bisa dilihat video saya yang berjudul Kerja dari Rumah Menghasilkan 949,69 dolar, dan kelanjutannya cocok untuk kita semua. Itu ada cara, tips, dan bukti pembayaran. Nah, untuk tips itu tadi ada ya tutorial sedikit sih, memang nggak sampai full time karena saat saya buat video ini baterai laptop saya itu lowbat. Jadi ya, tapi yang sudah saya bahas di video ini cukup lumayan lah buat teman-teman yang masih pemula, mungkin akan sangat bermanfaat banget ya. Jadi silakan ditonton dan saya harapkan video tersebut bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang pengen jualan foto, itu bisa ke Istock Foto ini ya. Kemudian di Pexels juga, tapi di Pexels ini sistemnya itu donasi teman-teman, bukan pembelian. Jadi ya mungkin setidaknya bisa buat tambah-tambah pendapatan lah. Tapi untuk di Pexel ini nggak bisa sebesar mungkin di stock foto atau di Shutterstock atau di lainnya. Jadi setidaknya itu bisa buat sampingan ya teman-teman. Kita kan juga beraktivitas sehari-hari, entah itu pulang pergi kerja. Nah, itu kan melewati berbagai daerah atau berbagai kawasan. Mungkin di kawasan tertentu yang ada tamannya atau persawahan atau apalah gitu, bisa kita manfaatkan, kita jepret-jepret foto kemudian dijual teman-teman. Ya setidaknya kita memanfaatkan waktu sedikit untuk investasi
foto itu di stock foto, kemudian di Paxos, kemudian di Shutterstock, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin nggak akan terasa apabila sudah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun nanti karya kita udah banyak. Nah, itu hasilnya baru akan terasa manfaat dari spare waktu yang sedikit kita luangkan itu tadi, teman-teman. Jadi setidaknya di awal itu kita memang nggak bisa menjadikan kerjaan ini sebagai kerjaan utama, tapi untuk jangka panjang apabila sudah berjalan dan karya kita udah banyak, nah itu bisa dijadikan kerjaan utama, teman-teman. Tapi harus menguasai teknik optimasi, research dan sejenisnya yang penting untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga itu tadi saya di 2021 ini menargetkan 500 item untuk dijual di desain stock market kayak gini ini, teman-teman. Dan kerjaan ini sifatnya itu jangka panjang ya. Kalau kita cari kerjaan yang jangka pendek, kita bisa masuk ke Upwork yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Dan itu pun hasilnya besar banget. Tapi di Upwork itu kan situs freelance ya. Jadi kita itu bekerja dan apabila nggak ada kerjaan, kita nggak bisa dapat bayaran, teman-teman. Cuma kalau kita udah dapat kerjaan, mungkin dalam 1 tahun itu kita dapat 50 atau anggaplah 25 klien gitu ya, dan masing-masing kontraknya ya 3 bulanan, dan satu kliennya dalam 3 bulan membayar $500 misalnya. Jadi dalam 20 klien itu tadi ya 500 kali 20 itu pendapatan dalam 1 tahun. Kalau saya pribadi bekerja secara sendiri atau individual di Upwork itu mendapatkan, ya silakan dilihat di video saya sebelumnya, itu sudah saya bahas juga. Yang jelas seminggu kadang $1.000, bahkan lebih, kadang juga $900 atau $500, karena kerjanya itu nggak nentu, teman-teman. Kalau waktu rame, nah itu kan saya kerjakan semua itu dapat besar, tapi setelah itu ya karena lelah butuh istirahat juga, jadi ya dianggap off gitulah sedikit ya untuk istirahat gitu. Tapi kalau yang ini kayak berkarya kemudian dijual di Shutterstock atau di lain sebagainya yang sudah saya bahas juga di channel Hanako PS, itu yang jangka panjang. Jadi enak banget, kita berkarya sekali dan setiap kali ada orang yang beli karya kita akan mendapatkan penghasilan, teman-teman. Tapi ya itu tadi, situasi dan kondisi mempengaruhi juga. Kalau saya yang bikin desain bentuk rumah kayak gini itu berdampak sekarang saat kondisi seperti ini atau saat bisnis properti itu lagi drop gitu ya. Tapi kedepannya kalau udah normal lagi akan naik lagi pendapatannya, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Dan bisnis online itu banyak banget, teman-teman. Yang sekarang lagi naik juga ada salah satu bisnis online saya yang sekitar 2 bulanan ya, kurang lebih 2 bulanan itu hampir 200 juta saya dapatnya bersih. Dan andaikan tadi saya bawa hard disk, ini saya bisa login di Graphic River untuk menunjukkan pendapatan salah satu akun saya yang lagi naik juga. Jadi kita itu harus ikutlah semua peluang yang ada di internet ini agar kita itu punya banyak bisnis. Karena kalau cuma satu bisnis aja kayak gini tadi ya, misalnya salah satu akun saya ini kan drop, lagi turun pendapatannya, tapi di sisi lain ada salah satu akun yang nggak salah satu, ada beberapa yang naik bahkan berlipat-lipat, teman-teman, di kondisi yang saat ini. Jadi itu sangat menguntungkan yang beberapa akun itu tadi, tapi beberapa akun lainnya yang tidak sejalan dengan kondisi saat ini itu mengalami penurunan pendapatan. Jadi seperti itu ya, ada naik turunnya. Jadi kalau banyak bisnis enak, tapi kalau cuma satu kemudian kena hantam drop pendapatan, nah itu gimana ya, teman-teman? Rasanya itu ya kayak waduh, kebutuhan tetap apa biayanya sekian, bahkan naik mungkin setiap bulannya, tapi pendapatan kita turun. Jadi nggak bisa mengimbangi antara pendapatan dan pengeluaran bulanan. Jadi kalau terkena kayak gitu biasanya kita itu pusing gitu ya. Saya sendiri sering ada teman ya, teman sekolah dulu yang curhat seperti itu. Jadi ya setidaknya saya ambil manfaat dari curhatan itu tadi untuk mengantisipasi agar saya pribadi itu tidak mengalami demikian. Jadi saya udah sekitar 18 bisnis online yang sudah saya jalankan, sehingga ya itu tadi ada beberapa turun tapi beberapa naik bahkan berlipat-lipat. Misal yang di Graphic River ini, kalau untuk minggu-minggu belakangan ini yang di Graphic River itu naik, teman-teman. Dan ini saya nggak ingat passwordnya dan belum login juga di Graphic River, bisa dilihat sendiri belum login karena saya agak lupa. Yaitu tadi karena banyak banget akun saya di berbagai apa namanya situs di internet ini, sehingga saya simpan di hard disk, dan ini lagi belum bawa hard disk ya, lupa. Dan saya ini pun rekamannya di mall, di parkiran, teman-teman.
Nah, ini bisa dilihat tempat saya rekaman, jadi di parkiran mall seperti ini. Jadi kalau di rumah saya bisa buka harddisk dan lihat password, kemudian saya login dan bisa menunjukkan ke teman-teman salah satu akun saya yang sedang naik pendapatannya. Jadi ya mungkin bisa jadi pelajaran atau edukasi buat teman-teman juga ya. Tapi di sini kebetulan saya nggak bawa harddisk, jadi ya mungkin saya tunjukin sampel aja. Bisa dilihat meskipun karya ini masih basic banget ya untuk grafis. Meskipun dia kelihatan tiga dimensi, sebenarnya ini main gradien aja. Meskipun basic seperti ini untuk hasil karyanya, tapi dengan harga $11 udah laku 72 kali teman-teman. Yang dimana mungkin hasilnya sudah mungkin belasan juta ya. Coba saya hitung buat motivasi teman-teman, harganya itu $11 dan terjual 72 kali. Nah, sekitar segini kalau dirupiahkan, anggap aja rupiah 14.000 gitulah. 14.000, nah sekitar 11 jutaan. Jadi meskipun kita meluangkan spare waktu yang sedikit untuk berkarya, tapi kalau jangka waktunya mungkin setahun, ya banyak juga karya kita teman-teman. Jadi luangkan waktu mungkin 1 jam 2 jam untuk berkarya di sela-sela waktu kita kerja offline, mungkin di kantor atau di pabrik. Kan waktu pulang ada aja lah waktu lenggang, mungkin 1 sampai 2 jam, setelah itu istirahat. Nah, itu dilakukan mungkin sepanjang mungkin ya setahun lah kalau pengen karyanya banyak. Nanti nggak akan terasa kalau udah banyak hasilnya, itu bisa bahkan melebihi pendapatan kita di kerjaan offline teman-teman. Contoh lainnya adalah ini 146 flat icons, jadi seharga $12 ini laku sebanyak 316 kali. Jadi enak banget ya berkarya sekali tapi hasilnya itu terus menerus. Namun di awal kita jangan berkarya asal berkarya teman-teman. Coba simak di video saya sebelumnya yang mengenai cara berkarya itu ya, agar kita dengan sedikit karya tapi bisa menghasilkan banyak dolar, sehingga ya kita spare waktu itu nggak cuma-cuma gitulah. Pendapatan yang kita harapkan itu mungkin seimbang dengan kerja keras yang kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu bisnis saya yang lain yang sehari bisa tembus 4.085,34 US dollar, dan itu cukup gede banget bagi saya. Nggak sekedar gede tapi pakai banget itu ya, mengingat saya tinggal di desa ya, dengan pendapatan segini itu gede banget lah. Dan ini kerja kerasnya itu di awal saya sekitar 2 sampai 3 tahun teman-teman. Kalau yang 1 tahunan tadi itu yang desain ya, memang cepat kalau desain itu. Tapi kalau yang jenisnya kayak gini itu memang butuh kerja keras yang agak ekstra. Karena ya memang potensinya besar karena bersifat internasional, akan tetapi kita butuh usaha itu yang lebih keras lagi. Tapi untuk pemula mungkin Shutterstock itu lebih ringan ya teman-teman, karena berkarya langsung diupload dan itu pun nggak begitu susah, kecuali kalau kita jualan foto, fotonya itu harus bagus ya, nggak boleh asal foto, karena banyak banget teman-teman tentunya yang masih pemula ya, khususnya yang baru foto-foto pakai handphone kemudian dijual di Shutterstock dan ditolak, itu udah banyak yang mengeluh. Padahal foto itu sendiri itu harus mengandung filosofi atau arti tersendiri yang memiliki nilai tambah, sehingga buyer itu bisa memberikan nilai tersendiri pada foto tersebut. Misalnya ya, kita menfoto burung merpati dua gitu ya, dua sepasang gitulah, yang sedang entah itu kejar-kejaran atau apa. Nah, itu kan filosofinya sebuah percintaan ya, ya apa kayak gitulah pokoknya di lingkup itu. Jadi bisa dijadikan suatu ilustrasi nantinya yang bakal dipasang di dinding-dinding kantor atau saat ada wedding atau momen tertentu. Nah, kayak gitu intinya teman-teman, dalam mencari filosofi sebelum kita melakukan jepretan foto yang bakal kita jual di Shutterstock ini. Dan coba saya refresh, nambah nggak ya? Tunggu sebentar. Nah, ya segini nih teman-teman. Jadi ya karena kondisinya seperti ini dengan karya saya yang marketnya itu ya kayak gini ya, building atau sebuah perumahan atau ya real estate lah. Ya itu agak berat di kondisi saat ini. Mungkin segini dulu teman-teman, sharing dari apa yang saya alami selama menjalankan di Shutterstock dan beberapa bisnis online di internet ini. Yang jelas jangan puas dengan satu bisnis online aja, karena sewaktu-waktu itu bisa ya mungkin drop atau gimana.
karena kita nggak tahu ke depannya itu bakal kayak apa. Jadi kita harus berusaha untuk memiliki lebih dari 2 atau 3 bisnis gitu, sehingga ada yang bisa dijadikan backup apabila terjadi sesuatu dengan kerjaan utama kita di offline, entah itu di kantor atau kena PHK atau apa. Yang jelas ada pemasukan dari segi lain lah, atau dari source lain, atau dari sumber lain. Jadi kita itu nggak kaget apabila sedang terkena ya kepepet ekonomi gitulah, entah dari PHK tadi atau apa ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk sharing di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.